أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman. Berkata yang di sisinya ada ilmu dari kitab, aku dapat mendatangkan arsnya kepadamu sebelum kembali kepadamu penglihatanmu. Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman. Waktu merevisi buku ini, saya sudah membawa rombongan ke Borobudur sebanyak 80 kali. Borobudur karya Jin. JNS 0 sampai dengan JNS 78. JNS 45 itu ada 2. Dan sebagian dari jin yang bekerja di hadapannya dengan izin Rabbnya. Mereka kerjakan untuknya apa yang ia sukai dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung. Surat Saba, surat ke-34, ayat 12 dan 13. Ini JNS angkatan ke-10 difoto dengan kamera khusus ini. Sehingga stupa terbesar ini bisa terlihat seluruhnya. Tapi sekarang sudah tidak boleh ke sini. Daerah ini sudah dilarang, diharamkan. Dilarang itu diharamkan. Pengunjung sudah tidak bisa ke sini, apalagi duduk di sini. Nah, ini yang saya katakan tamasil tukang pecel dan tukang jamu yang membantu pertanian. Di Pulau Jawa. Jadi orang-orang yang mau bertani itu pagi-pagi, nah sudah ada yang jual jamu. Nah, dia udah makan telur setengah matang pakai jamu untuk sektor pertanian. Kalau enggak, dari mana dia akan datang? Dia cari di warungnya mana? Kalau ini dia datang jamu. Nah, kalau siang hari dia datang makan siangnya pecel. Jadi ekspresi ini ekspresi yang mahal. Anda lihat dia punya leher ini jenjang, lemak di lehernya ini. Anda lihat pipinya ini. Jadi Anda lihat dan matanya ini. Tapi di filenya ada, saya tidak dipaham gitu. Nah ini saya bilang ini model dari bibi tukang pecel atau bibi tukang jamu. Dia ada lemak-lemaknya di sini kan. Oke. Ya. Dia kebetulan dapat batu yang bagus, jadi dia terawetkan dia anak. Alisnya, Anda lihat itu matanya itu cuma segitu kan. Coba ini kalau di zoom matanya di zoom seperti pakai pisau cutter gitu di batu gini diukir gitu kan. Ya sekolah ini dari lilin gitu. Zoom ya. Iya. Zoom coba wajah ini. Ini Jerman, Pak. Sulaiman ya. Nah ini bibit tukang pecel. Bibit tukang jamu. Perang di tukang jamu itu untuk pertanian Indonesia. Ya, oke. Petani-petani kita pagi-pagi makan jamu. Kalau nggak ada bibit tukang jamu, kapan dia bisa makan telur?
Dan sebagian dari jin yang bekerja di hadapannya dengan izin Rabbnya. Mereka kerjakan untuknya apa yang dia sukai dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung. Ini Gilman. Mengitari atas mereka Gilman. Untuk mereka, seperti sesungguhnya mereka mutiara yang tersimpan. Gilman hanya satu di dalam Al-Quran. Diletakkan di ayat 24. Jadi 24 itu jadi kode Gilman. Gilman itu diletakkan di deretan stupa di lingkaran kedua. Lingkaran kedua ini 24, saudara. Jadi Gilman terkodekan 24 di sini. 24. Mengitari atas mereka Gilman untuk mereka seperti sesungguhnya mereka mutiara yang tersimpan. Gilman. Yang perlu diperhatikan alis kanannya ini. Jadi kalau Anda ke Borobudur, jangan lupa memfoto alis kanannya. Alis kanannya ini, Anda lihat sini ada sesuatu. Ini kalau kita menyemen, waktu kita geser begini kan, itu kan ada pasir yang bergerak. Pasir itu bergerak kan. Nah itu kita temukan di sini nih, ada pasir yang bergerak nih ke sini nih. Nah itu bukti bahwa dia tidak dipahat. Jadi teori dipahat itu gugur di sini. Alis Gilman. Alis sebelah kanan Gilman. Nah ini dia kan, Anda lihat nih kan. Saya perlu 74 kali ke sini. Ya, setelah angkatan 74, baru dia tersenyum. Tidak mudah bikin dia tersenyum. Misteri alisnya. Dia bilang akhirnya, kamu tahu juga aku adalah Gilman. Butuh 74 kali ke sana. Gilman. Dan sebagian dari jin yang bekerja di hadapannya dengan izin Rabbnya. Mereka kerjakan untuknya apa yang ia sukai dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung. Nah ini wildan. Ada banyak kata wildan dalam Al-Quran. Tetapi yang di surat Al-Insan, surat ke-76, diletakkan pada ayat ke-19 sebagai kode si wildan. Wildan artinya anak muda. Anda lihat 19. Dari sini kita berjalan. Dia berada persis di posisi 9 dan dia seperti anak muda memang. Ini agak tua dan ini muda. Dalam pelajaran agama SD kan juga dikatakan bahwa Gilman itu memang yang tua, lebih tua daripada si wildan. Wildan muda. Nah, yang perlu diperhatikan dari si wildan ini, stupanya ini. Stupanya ini tidak ada segi 6. Jadi di Borobudur itu dari 72 stupa, ada satu stupa, stupanya si wildan ini tidak ada segi 6. Tidak ada segi 6-nya. Jadi kalau Anda ke Borobudur, jangan lupa melihat
stupa siwil dan tidak ada seginamnya. Seginamnya itu tertinggal di Boko. Nah, yang di Boko ini cukup untuk satu stupa. Itu yang perlu Anda. Maka itu DNS itu tidak hanya ke Borobudur, tapi juga ke Boko. Ada tausiah di Boko. Jadi ini dia yang dipindah itu yang ini. Ya, yang bagian atasnya ini. Borobudur, peninggalan Nabi Sulaiman. Berkata yang di sisinya ada ilmu dari kitab. Aku dapat mendatangkan arsnya kepadamu sebelum kembali kepadamu penglihatanmu. Surat Semut, surat ke-27 pada Al-Quran, ayat 40. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang kemudian diberi relief rupa datu. Nah, dipindah dia dari sana. Sap. Jadi rupa datunya dipindah. Saya pelankan supaya Anda bisa melihatnya. Nah, pemindahannya sangat cepat. Sebelum penglihatan Sulaiman kembali kepada Sulaiman. Aku akan kirim kepada mereka hadiah, kata Ratu Saba. Waktu dia sudah menerima surat ancaman, maka aku akan perhatikan dengan apa kembali utusan-utusan. Nah, ini dia relief hadiah, saudara. Nah, ini relief orang sedang memeriksa burung di Borobudur. Memeriksa burung. Nah, kalau dulu kita bilang bercakap-cakap dengan burung, tidak. Ini memeriksa burung. Ayatnya mengatakan, dan ia periksa burung. Lalu ia berkata, mengapa aku tidak melihat hud-hud? Atau ia dari mereka yang tidak hadir. Jadi dia lagi periksa burung. Bukan lagi bercakap-cakap dengan burung. Nah, dia mengetahui percakapan burung itu di ayat ini dibilang. Dia mengumumkan, hai manusia, telah diajar kepada kami percakapan burung. Dan kami telah diberi dari tiap sesuatu. Sesungguhnya ini sungguh dia kelebihan yang nyata. Borobudur, peninggalan Nabi Sulaiman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.